Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 45894597. Sudah waktunya, kamu akan kembali ke selmu. Besok, aku akan menunggumu di sini. Aaron menatap Dev dan berkata dengan suara dingin. Tapi saya tidak ingin kembali. Setelah Dev berbicara, dia melihat lonceng perunggu yang jaraknya ratusan meter. Dengan lambaian tangannya, kilatan inspirasi datang dalam sekejap, dan lonceng perunggu itu runtuh, dan tidak ada suara dalam sekejap. Melihat Dev telah merusak barang-barang di penjara, Aaron tercengang. Semua orang juga terkejut. Meskipun para narapidana di sini dapat bertarung satu sama lain, mereka tidak boleh merusak barang-barang di penjara, dan aturan di penjara juga harus diperhatikan. Waktunya sudah untuk mendapatkan angin, jadi Anda harus kembali ke sel Anda. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani melanggar aturan di penjara. Tapi sekarang, tidak hanya Dev tidak mendengarkan aturan penjara, tetapi bahkan menghancurkan lonceng perunggu di penjara dihancurkan. Ini sama sekali melanggar hukum. Kakak Melanie memandang Dev dengan khawatir di wajahnya. Bahkan jika Dev sangat kuat, tidak mungkin untuk bertarung dengan seluruh penjaga penjara. Bahkan jika Anda bisa bertarung dengan para penjaga penjara, tidak mungkin untuk melawan seluruh pejabat dari rumah penguasa kota, seluruh kota binatang. Para biksu lainnya juga melihatnya dengan kaget, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Beberapa biksu mulai kembali ke sel mereka, sementara yang lain menunggu perlahan, ingin melihat apa konsekuensinya. Sial, kamu anak yang sangat gila, kamu tidak berani mendengarkan aturan penjara, dan kamu juga merusak lonceng perunggu. Seorang penjaga datang dari kejauhan. Penjaga ini tingginya 3 atau 4 meter dan beratnya diperkirakan ribuan kilogram. Ketika dia berlari dengan cepat, dia seperti bukit. Dengan setiap kaki melangkah di tanah, bumi bergetar. Pada saat ini, semua biksu menatap dengan napas tertahan, jantung mereka berdetak kencang, dan penjaga penjara datang, dan mereka semua menjadi patuh. Penjaga itu meraih ke arah Dev, tapi Dev mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan penjaga itu. Sosok penjaga itu langsung berhenti, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak ingin menyakitimu, jadi jangan pedulikan urusan ini. Kamu urus urusanmu sendiri, pergi dari sini. Begitu Dev melepaskannya, penjaga itu langsung terlempar keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, memicu debu yang tebal. Tidak ada suara di tempat kejadian, dan semua orang linglung. Tidak ada yang menyangka bahwa Dev berani melakukan sesuatu kepada penjaga, ini hanyalah pembalikan langit. Bahkan Aaron terkejut di matanya. Nak, kamu bahkan berani melawan penjaga, kamu benar-benar punya sedikit nyali. Aaron berkata kepada Dev. Dev hanya tersenyum sedikit, lalu perlahan menoleh dan melihat ke dalam kabut putih tidak jauh di belakangnya. Ke arah di mana Kapten Zhou itu memata-matai segalanya. Ketika dia melihat Dev melihat ke arah ini, Kapten Zhou terkejut sejenak, dan mereka berdua saling memandang, seolah-olah mereka bisa melihat satu sama lain. Tapi Dev baru saja melihat, lalu dia menoleh ke belakang lagi. Kapten, anak ini melanggar peraturan dan memukul penjaga kita. Dia tidak boleh dilepaskan. Seorang penjaga di samping Kapten Zhou berkata dengan marah. Jika pemberitahuan turun, waktu mendapatkan angin akan diperpanjang selama 10 menit. Setelah 10 menit, semua orang harus kembali ke sel, jika tidak mereka akan dibunuh. Kapten Zhou berkata. Ketika penjaga mendengar ini, dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan pergi untuk menyampaikannya. Perhatian semua tahanan. Waktu mendapatkan angin diperpanjang selama 10 menit, tapi Anda harus kembali ke sel Anda selama 10 menit ini, jika tidak, Anda akan dibunuh. Penjaga itu berteriak. Sial, bagaimana situasinya? Waktunya diperpanjang selama 10 menit. Karena anak ini. Apa asal-usul anak ini? Dia telah mengubah aturan penjara. Ini luar biasa, mungkin ada orang kuat di belakang anak ini. Banyak biksu mulai berbicara satu demi satu, semuanya berbicara tentang identitas Dev. Meski begitu kakak Melanie membuka mata lebar-lebar, memandang Dev dengan tak percaya. Dev benarnya membiarkan penjara mengubah aturan, identitas seperti apa ini? Bahkan Aaron sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan itu. Langkah ini tidak hanya tidak menarik lebih banyak penjaga, tetapi waktunya diperpanjang. Nak, sepertinya ada beberapa kekuatan di belakangmu, tapi kamu memprovokasi orang yang salah.
Dalam 10 menit, aku bisa membuatmu mati 100 kali. Aaron mengancam Dev. Dev tersenyum, apakah kamu seekor naga? Ya, saya dari klan naga, kamu berasal dari kucing dan anjing seperti apa? Aaron berkata dengan sikap yang sombong. Mengapa aku tidak melihatmu seperti kamu adalah ras naga sama sekali? Kamu lebih seperti ular kadut. Masih dengan senyum di wajahnya, Dev mencibir. Apa yang kamu katakan? Aaron menjadi marah dalam sekejap, apakah kamu buta? Tidak bisa melihat tanduk naga di kepalaku. Jika Anda berani mengatakan bahwa saya bukan dari ras naga, maka saya akan menunjukkan kekuatan ras naga kami. Setelah berbicara, Aaron melompat dan menyerang ke arah Dev. Dalam sekejap, kehampaan bergetar, dan angin mengerutkan kening. Dev melihat Aaron langsung, dia merasakan aura di tubuh Aaron, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Kamu adalah satu-satunya yang berani mengatakan bahwa kamu adalah seekor naga, itu sangat berani. Setelah Dev berbicara, tubuhnya juga melompat. Boom! Pada saat kedua tubuh itu terhuyung-huyung, suara memekakkan telinga pecah. Kemudian mereka berdua berpisah dan berdiri saling membelakangi. Semua orang melihat dengan cermat, tetapi tidak ada yang tahu siapa di antara keduanya yang berada di atas angin. Tak satu pun dari mereka terluka. Dev dan Aaron keduanya berbalik dan berdiri saling berhadapan lagi. Masih ada senyum di wajah Dev, sementara Aaron memiliki wajah yang serius. Lihat, tanduknya hilang. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba menemukan bahwa tanduk naga di kepala Aaron telah hilang. Pada saat ini, semua biksu memandang Aaron, satu persatu terkejut. Aaron juga dibutakan oleh diskusi para biarawan, dan buru-buru mengulurkan tangannya dan menyentuh kepalanya. Benar saja, dia menemukan bahwa tanduk naga itu telah hilang. Tanduk naga palsumu tidak direkatkan dengan kuat. Dev mengulurkan tangannya, dan itu adalah tanduk naga Aaron yang dia pegang di tangannya. Melihat tanduk naga di tangan Dev, wajah Aaron sudah sangat sulit dilihat. Hahaha, aku sangat tertawa, ternyata itu naga abal-abal. Sial, setelah diintimidasi begitu lama, aku benar-benar mengira dia adalah seekor naga. Dapatkan tanduk naga palsu yang menempel di kepalamu, ini gila untuk menjadi klan naga. Banyak biksu yang telah ditindas oleh Aaron dan yang lainnya di masa lalu semuanya tertawa terbahak-bahak, menertawakan Aaron. Bahkan Kapten Zhou, yang berada di belakang layar, terkejut, sial, Aaron ini ternyata adalah klan naga palsu. Kapten Zhou tertipu, salah mengira bahwa Aaron benar-benar klan naga. Bagaimana mengatakannya, klan naga adalah eksistensi paling mulia di seluruh klan binatang buas. Merasakan ejekan orang-orang di sekitarnya, kulit Aaron memerah, dan dia berteriak, nak, aku membiarkanmu mati. Deru Aaron disertai dengan semburan nyanyian naga. Dan di dalam tubuhnya, darah mulai mendidih, dan aura horor memenuhi di mana-mana. Dalam nafas Aaron, ada jejak kekuatan naga, dan semburan nyanyian naga itu juga benar. Sepertinya kamu telah mencapai tahap transformasi ular, dan kamu memang akan menjadi naga dan menjadi klan naga yang mulia, tapi kamu belum menjadi klan naga, jadi kamu tidak bisa menggunakan klan naga untuk menjadi angkuh dan menindas orang lain. Dev melihat Aaron dan berkata. Aaron tidak mendengarkan sama sekali, dia meledak dengan pukulan, asap dan debu membumbung kemana-mana, dan auranya gelisah. Boom! Sejumlah besar pasir terbang dan batu berjalan menutupi segalanya, dan pada saat yang sama Aaron berubah menjadi tubuh aslinya, seekor ular putih sepanjang 100 meter, membuka mulutnya yang berdarah dan menuju ke arah Dev. Melihat pemandangan ini, semua biksu berkeringat karena Dev. Sosok Aaron membumbung tinggi di pasir yang berterbangan dan bebatuan yang berjalan, namun dalam sekejap, sosok Aaron menghilang. Ketika asap dan debu perlahan menghilang, semua orang terkejut menemukan bahwa Aaron berlutut di depan Dev. Dan masih ada senyum di wajah Dev. Ada kengerian dan rasa hormat di mata Aaron, dan semangat juang yang baru saja hilang di tubuhnya sudah hilang, jadi dia berlutut dengan hormat. Pemandangan ini membuat semua biksu tercengang, mereka semua tampak tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Kamu, apakah Anda klan naga asli, atau klan naga emas? Aaron memandang Dev dan bertanya dengan suara yang hampir hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Pada saat ini, keraguan dan guncangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di hati Aaron. Alasan mengapa dia berlutut bukanlah niat awalnya, tetapi langsung dikejutkan oleh kekuatan naga yang baru saja dipancarkan oleh Dev. Paksaan itu membuatnya berlutut tanpa sadar dalam sekejap. Dia baru saja mengubah tubuhnya, berniat menggunakan jejak energi naga yang terkondensasi dari tubuhnya untuk mengejutkannya.
Tapi siapa tahu, kristal naga itu tiba-tiba muncul di dadanya, dan aura naga yang ribuan kali lebih kuat dari aura naganya yang kental meledak. Pada saat itu, Aaron bahkan melihat seekor naga emas berputar-putar di belakang Dev, langsung menakut-nakuti jejak energi naga yang akhirnya terkondensasi di tubuhnya. Aaron juga berlutut tepat di depan Dev, matanya penuh keterkejutan. Tidak mudah untuk berlatih. Sekarang setelah Anda memadatkan roh naga, Anda pasti tidak jauh dari menjadi naga itu, jadi hargai itu. Pada saat ini, Dev berkata kepada Aaron dengan nada yang lebih bijaksana. Aaron sedang merangkak di tanah, dan berkata dengan tulus, murid mengikuti ajaran Anda. Hati Aaron berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, karena kata-kata Dev, berarti dia tidak akan dibunuh. Dan jika Aaron mendapatkan bantuan dari klan naga asli, itu akan sangat membantu untuk mengubah dirinya menjadi naga. Kapten Zhou sedikit mengerutkan kening saat melihat pemandangan di depannya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi dengan baik, apalagi mengapa Aaron tiba-tiba menjadi hormat dan berlutut di depan Dev. Waktunya telah habis, kembali ke sel. Pada saat ini, seorang penjaga berteriak keras. Setelah Dev mendengar ini, dia berbalik dan berjalan menuju sel untuk menjelajahi rahasia pohon purba, dan dia tidak terburu-buru untuk sementara waktu. Para biksu lainnya juga mengikuti di belakang, dan banyak biksu berlari dan mengikuti satu demi satu. Ketika kakak Melanie melihat ini, dia mengikuti setiap langkah Dev dengan tampilan bingung. Lagi pula, di seluruh penjara, dia adalah satu-satunya yang bisa mendekati Dev, dan biksu lain akan iri padanya. Aaron merangkak di tanah, menunggu sosok Dev menghilang sepenuhnya sebelum Aaron berani perlahan bangkit dari tanah. Saudara ipar, apa yang baru saja terjadi? Lalu mengapa Aaron tiba-tiba berlutut untukmu? Kembali ke sel, kakak Melanie mengikutinya dengan rasa ingin tahu untuk menanyakannya. Dan dia memanggul Dev saudara ipar langsung ketika dia berbicara, bukan dari awal, orang ini curiga bahwa dia telah bermain dengan adik perempuannya untuk sementara waktu. Kamu jangan berteriak sembarangan, siapa saudara iparmu? Dev buru-buru mengingatkan. Aku tidak berteriak sembarangan, kamu adalah saudara iparku, jangan khawatir, setelah kamu keluar, jika adikku tidak patuh padamu, aku tidak akan mengenalinya. Izinkan saya memberitahu Anda, pada kenyataannya, adik perempuan Anda sangat baik, cantik, bermartabat, dan murah hati. Yang paling penting adalah adik perempuan Anda masih putri tertua Huang Hua. Jika kamu menginginkan adikku, itu tidak akan mempengaruhimu untuk menemukan wanita lain. Pria besar mana yang tidak memiliki beberapa mitra kultivasi ganda? Kakak Melanie hanya ingin menjalin hubungan dengan Dev saat ini. Bagaimanapun, penampilan Dev sudah cukup untuk membuktikan bahwa Dev bukanlah biksu biasa, dan pasti ada kekuatan di baliknya. Dev mendengarkan kata-kata kakak Melanie, dia tidak bisa menahan senyum getir. Tampaknya kakak Melanie ini tidak pernah dianiaya ketika dia masuk penjara. Sangat mungkin pria ini memperkuat biksu wanita itu. Jika kamu ingin keluar, tutup mulutmu. Dev berkata kepada kakak Melanie tanpa daya. Ketika kakak Melanie mendengar ini, dia langsung menutup mulut dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia benar-benar takut dia tidak akan diselamatkan saat itu. Dev diam-diam tinggal di dalam sel, pada saat ini ada jejak hisapan di dalam sel, tanpa sadar menyerap kekuatan spiritual dari tubuhnya. Dev berpura-pura tidak tahu, duduk dengan tenang, toh tidak ada aura di sini, tidak ada cara untuk berlatih sama sekali. Meskipun Dev memiliki persediaan di tubuhnya, dia tidak ingin persediaannya sendiri diserap oleh orang lain pada akhirnya. Dia berencana untuk mencari tahu pohon kuno itu dan membicarakannya. Keesokan harinya, saatnya untuk mendapatkan angin. Ketika Dev dan kakak Melanie berjalan keluar, mereka menemukan bahwa ratusan biksu telah lama menjaga pintu sel mereka untuk menyambut mereka. Dev berjalan keluar dari sel dan berjalan langsung ke pohon purba. Semua biksu lainnya mengikuti di belakang, dan orang-orang ini juga ingin pergi ke pohon kuno untuk berlatih, karena aura di bawah pohon kuno itu jauh lebih penuh daripada di tempat lain. Aaron juga membawa orang-orang bersamanya saat ini, menjaga di bawah pohon kuno, menyambut Dev. Dalam pertempuran kemarin, Aaron benar-benar yakin. Dia, seekor ular yang belum berubah menjadi naga, bertemu dengan klan naga asli, dan dia masih merupakan klan naga emas yang paling mulia. Aaron merasa bahwa ini adalah keberuntungannya sendiri. Murid menyambut leluhur suci, Aaron berkata dengan hormat ketika dia melihat Dev datang. Dia hanyalah seekor ular, memanggil leluhur suci, dia telah memanfaatkannya. Di mata klan naga, mereka bahkan tidak memandang rendah mereka, klan naga yang mengubah ular menjadi naga.
Beberapa orang dilahirkan dalam klan naga yang mulia, tetapi beberapa orang harus melalui upaya terus-menerus mereka sendiri untuk berubah dari ular menjadi naga. Namaku Dave Chen, kamu bisa memanggil namaku saja. Dave melihat Aaron dan berkata. Ini, Aaron terkejut, dia tidak menyangka itu akan sesederhana itu. Anda tahu, di matanya, klan naga berada jauh di atas, dan itu adalah eksistensi yang sangat arogan. Tapi Dave tidak memiliki rak sombong sama sekali. Saya tidak ingin orang tahu siapa saya. Dave berjalan ke Aaron dan berbisik. Dave tidak ingin orang tahu identitas klan naganya, jadi dia selalu mengekspos aura binatang, dan tidak meledakkan kekuatan naga. Saat dia bertarung dengan Aaron saat itu, Dave juga hanya menunjukkan sedikit kekuatan naga. Bahkan jika ada sedikit petunjuk tentang kekuatan naga itu, Aaron terkejut tanpa bisa berkata-kata. Saya mengerti, Tuan Chen. Aaron mengangguk. Hentikan orang lain, tidak ada yang diizinkan mendekati pohon purba itu. Dave memerintahkan Aaron. Oke. Setelah Aaron selesai berbicara, dia langsung menyapa bawahannya dan menghentikan ratusan biksu. Semuanya berhenti, tidak ada yang diizinkan mendekati pohon purba dalam setengah langkah, jika tidak, kami tidak akan pernah berbelas kasih. Aaron berkata dengan anggun. Meskipun mereka tidak tahu segalanya tentang klan naga, tetapi di penjara ini, kekuatan Aaron masih salah satu dari sedikit. Terlebih lagi, masih banyak adik laki-laki Aaron, dan biksu tahanan lainnya, meskipun ada banyak orang, mereka sama sekali tidak setuju. Mereka semua tertangkap dan mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Melihat Aaron menghalangi, banyak biksu saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju, dan kemudian kembali ke tempat asalnya. Aku boleh pergi, jika kamu berani menghentikanku, saudara iparku akan menghukummu. Kakak Melanie memandang Aaron dan berkata. Saudara ipar. Aaron terkejut. Bajingan itu adalah saudara iparku, kamu bersama, cepat dan menyingkir untukku. Kakak Melanie berkata. Aaron memandang Dave dengan sangat bingung, lalu Dave berkata, kamu tidak diperbolehkan mendekat ke sini, cari tempat sendiri. Apa? Kakak Melanie sangat bingung, dia tidak mengerti. Apa yang sedang terjadi, mengapa dia bahkan tidak bisa mendekati pohon purba itu? Cari tempat lain, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Chen? Aaron berkata kepada kakak Melanie dengan suara dingin. Kakak Melanie sangat tidak bisa berkata-kata, tetapi dia hanya bisa menemukan tempat yang lain. Dave kemudian berjalan di bawah pohon purba dan melihat pohon purba yang menjulang tinggi ke awan. Itu sangat mengejutkan. Karena Dave tampak terlalu kecil di bawah pohon kuno ini. Dave membelai batang pohon dengan lembut, dan tidak terburu-buru menjelajah, karena Dave tidak yakin apakah ada bentukan di pohon purba ini. Jika dia terburu-buru menggunakan pengetahuan untuk menjelajahi dan benar-benar membuat orang-orang di rumah penguasa kota khawatir, maka dia akan mendapat masalah. Diperkirakan tidak banyak orang yang mengetahui rahasia pohon purba ini. Jika Dave tahu sekarang, orang-orang itu pasti tidak akan membiarkannya meninggalkan penjara. Setelah melihat lebih dekat pada pohon kuno, Dave memberi isyarat ke Aaron. Melihat ini, Aaron buru-buru berjalan mendekat. Untuk alasan apa kamu ditangkap? Dave bertanya. Saya tidak tertangkap. Aaron menjawab. Bukankah kamu ditangkap? Dave tertegun, lalu mengapa kamu masuk penjara? Saya di sini untuk menjaga pohon kuno ini, untuk mencegah siapapun mendekati pohon kuno tanpa pandang bulu. Aaron berkata dengan jujur. Bukankah ada penjaga di penjara ini? Mungkinkah para penjaga itu tidak bisa menjaga pohon-pohon kuno, jadi mereka harus mengirimmu untuk menjaganya secara khusus? Dave sangat bingung, dia tidak mengerti bahwa ada penjaga di penjara, jadi mengapa Aaron membawa orang untuk melihat dan menjaga pohon kuno itu? Mendengarkan pertanyaan Dave, Aaron melihat sekeliling, lalu berbisik di samping Dave, Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Para penjaga penjara ini berada di bawah yurisdiksi Jenderal Yan. Pohon-pohon kuno di penjara ini adalah pusat gravitasi dari seluruh rumah penguasa kota, jadi Jenderal Singh mengirim saya untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar, menjaga pohon kuno ini. Dalam hal ini, kami akan mengikuti penjaga penjara untuk mengawasi satu sama lain, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Jenderal Yan. Jenderal Singh. Apa semua ini? Apakah para jenderal ini berselisih satu sama lain? Dave tidak mengerti beberapa kata-kata Aaron. Aaron melihat ekspresi itu dan tahu bahwa Dave benar-benar tidak mengerti, jadi dia bertanya, apakah ini pertama kalinya Tuan Chen datang ke kota binatang? Ya, saya biasa berlatih di pegunungan dan hutan di sekitar kota binatang, dan saya memasuki kota binatang untuk pertama kalinya. Dave mengangguk dan berkata,
Maka tidak heran Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Kota binatang hari ini berada di bawah yurisdiksi 3 jenderal binatang, dan penguasa kota sudah lama tidak muncul. Ketiga jenderal ini adalah Jenderal Yan, Jenderal Xing, dan Jenderal Qiyu. Meskipun mereka bertiga memiliki pembagian kerja, mereka saling mengawasi. Tidak ada yang percaya pada siapapun. Saya bawahan Jenderal Xing, menjaga pohon kuno di penjara ini, dan itu juga perintah Jenderal Xing. Para penjaga di penjara ini tidak sama dengan kami. Sebaliknya, Kapten Zuo itu selalu memandang saya dengan tidak baik dan ingin memberi isyarat kepada saya. Aaron mengikuti Dev, berbicara secara detail tentang situasi di kota binatang saat ini. Setelah Dev mendengarkan, dia langsung mengerti bahwa alasan mengapa penjara mengubah aturannya kemarin adalah karena waktu mendapatkan udara 10 menit ditambahkan secara khusus. Selain itu, ketika dia bertarung dengan Aaron, tidak ada penjaga yang muncul. Sepertinya Kapten Zuo tidak cemburu padanya. Dia seharusnya melakukannya dengan sengaja agar dia bisa bertarung dengan Aaron. Kemana penguasa kota binatang ini pergi? Dev bertanya. Saya tidak tahu. Penguasa kota binatang yang saya kenal sudah lama tidak terlihat. Aaron menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimanapun, Aaron hanyalah bawahan dari salah satu jenderal binatang, dan diperkirakan banyak rahasia di rumah penguasa kota tidak diketahui. Lalu apa rahasia pohon purba ini, dan mengapa Jenderal Xing harus membiarkan orang untuk menjaganya, tahukah kamu? Dev terus bertanya kepada Aaron. Karena Aaron menjaga pohon-pohon kuno, diperkirakan dia juga harus mengetahui beberapa rahasia. Aaron tercengang sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit aneh, seolah-olah dia sedang berjuang sedikit. Setelah beberapa saat merenung, Aaron perlahan berkata, Tuan Chen, pohon purba ini sangat aneh dan dapat menyerap kekuatan spiritual para biksu. Saya memperkirakan bahwa di rumah penguasa kota, semua kekuatan spiritual yang diserap oleh pohon kuno akan dikumpulkan dan digunakan sebagai sumber untuk kesenangannya sendiri. Saya telah mengamati secara rahasia sejak lama, dan para biksu mati di dalam sel hampir setiap hari, dan mereka terlihat seperti mayat mumi yang telah dihisap. Ini hanya analisis saya sendiri, saya tidak tahu apakah itu benar. Setelah beberapa lama mengamati sendiri, Aaron juga perlahan melihat bahwa bukan itu yang dia ketahui. Anda benar dalam analisis Anda. Seharusnya ini masalahnya, jadi orang-orang ini akan melihat pohon purba itu begitu penting. Dev mengangguk dan berkata, Tuan Chen, mengapa kamu terjebak di sini? Saya dapat menggunakan hubungan saya sendiri untuk meminta Jenderal Xing memberi Anda perintah amnesti dan mengeluarkan Anda dari penjara. Aaron meminta Dev untuk keluar dari penjara. Saya memukul seorang pria bernama Yusef, yang tampaknya adalah putra Jenderal Qiyu. Dev berkata enteng. Kamu memukul Yusef Qiyu. Aaron terkejut, pria itu adalah seorang playboy skeptikus, dan dia ahli balas dendam. Diperkirakan dia tidak akan menyerah. Tapi jangan khawatir Tuan Chen, saya akan meminta bantuan Jenderal Xing untuk melihat apakah saya bisa mengeluarkan Anda. Jika kamu tinggal di sini, bahkan jika kamu tidak kehabisan kekuatan spiritual oleh pohon kuno, aku khawatir Yusef itu akan menemukan seseorang untuk menjebakmu di penjara. Tidak masalah, penjara ini belum bisa menjebakku. Dev kata secara tidak sengaja. Di sekitar penjara ini mengandalkan formasi untuk memenjarakan para tahanan ini, tapi Dev sama sekali tidak masalah dengan formasi di penjara ini. Formasi ini terlalu pediatrik di mata Dev. Dia bisa pergi kapanpun dia mau. Tuan Chen juga tahu seni formasi. Aaron berkata dengan heran. Jika Anda tahu sedikit, Anda dapat menggunakan formasi di penjara ini, dan Anda dapat menghancurkannya dengan lambaian tangan. Dev berkata dengan sangat santai. Namun, ketika ini terdengar di telinga Aaron, itu tampak sangat sombong. Jika bukan karena mengetahui identitas klan naga, Aaron pasti akan berpikir bahwa dia menyombongkan diri. Tapi sekarang, dengan identitas klan naga, dan itu masih klan naga emas yang mulia, jadi kredibilitas Dev sangat tinggi. Kamu lindungi aku, jangan biarkan siapapun menggangguku, aku ingin melihat apa yang aneh dari pohon purba ini. Dev berkata pada Aaron. Tuan Chen, Anda bisa menjelajahinya, tetapi jangan memindahkan pohon purba itu dengan sia-sia. Jika ada kerusakan pada pohon purba itu, saya benar-benar tidak mampu menanggungnya. Aaron mengikuti Dev dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan merusak pohon purba ini. Dev tersenyum samar. Aaron berjalan ke samping dan meminta bantuan, tidak membiarkan siapapun mendekati pohon kuno itu. Di sisi lain, Dev dengan lembut menekan telapak tangannya ke batang pohon kuno, dan kemudian kekuatan kesadaran ilahi memasuki pohon kuno itu.
Karena hanya dengan cara ini dia bisa mengetahui apa rahasia pohon purba ini. Tepat setelah kesadaran ilahi Dev memasuki pohon kuno, Dev hanya merasakan tubuhnya yang menjadi ringan, dan jiwanya langsung memasuki dunia kehampaan. Ada hamparan putih yang luas di sekelilingnya, dan Anda tidak dapat melihat apapun. Dev yakin kali ini jelas bukan formasi ilusi, dia benar-benar merasa jiwanya telah memasuki ruang dimensi lain. Dan di ruang ini, seperti kekuatan spiritual lautan yang luas, jiwa Dev yang bermandikan kekuatan spiritual yang banyak, membuat Dev sangat nyaman. Apakah ini ruang pohon kuno? Kekuatan spiritual yang begitu kuat di sini seharusnya diserap dari para biksu di dalam sel. Dev merasakan kekuatan spiritual di sekitarnya, hatinya sangat bersemangat. Dev sangat ingin berlatih di sini, dan kecepatan pertumbuhan kekuatan pasti akan jauh lebih cepat saat itu. Tetapi dia tahu bahwa waktu untuk mendapatkan angin hanya setengah jam, dan tidak peduli bagaimana dia berlatih dalam setengah jam ini, mustahil untuk menyerap banyak kekuatan spiritual. Dev harus menemukan cara untuk tetap berada di bawah pohon kuno untuk waktu yang lama. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, Dev menarik kekuatan kesadaran ilahi, dan pada saat yang sama jiwa kembali ke tempatnya, memandang pohon kuno di depannya dengan heran. Tidak ada formasi di pohon purba. Jadi daya isap yang menyerap kekuatan spiritual banyak biksu bukanlah formasi, melainkan kemampuan pohon purba itu sendiri. Pohon purba yang menyerap kekuatan spiritual orang lain sangat langka di dunia ini. Dev hanya melihat pohon ini. Tetapi sama seperti jiwa yang baru saja kembali ke tubuhnya, di ruang pohon kuno, cahaya putih perlahan mengembun menjadi penampilan seorang lelaki tua, dan lelaki tua itu perlahan membuka matanya dari kultivasi. Ruang di pohon purba ini tampaknya memiliki kesan ketiadaan, tetapi lelaki tua itu duduk bersila di dalamnya, tetapi ada keharmonisan yang tak tertandingi dengan lingkungan sekitarnya. Tampaknya dia adalah penguasa ruang pohon kuno ini, dan seluruh ruang diciptakan olehnya. Ini menarik, biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, bisakah dia memasuki ruanganku? Orang tua itu mengangkat alisnya yang putih, matanya penuh kejutan. Mata lelaki tua itu sepertinya bisa menembus segala sesuatu di seluruh kota binatang, dan seluruh kota binatang muncul di matanya. Anak ini, dia masih memiliki aura manusia dan iblis, dan memiliki aura ketiga ras. Dia benar-benar seorang penyihir. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan dia menjadi sedikit penasaran. Terlihat lelaki tua itu mencubit jari-jarinya, dan aura di atas kepalanya terus berkedip, dan dia mulai menguraikan sebuah gambar. Dan gambar ini ternyata menjadi awal memasuki tanah kota binatang. Dari sejak Dev memasuki tanah kota binatang, mengikuti Judson dan yang lainnya untuk berpisah, semuanya ditampilkan dalam gambar. Namun, apa yang terjadi di luar negeri kota binatang tidak ada dalam gambar. Kemudian Dev bertemu Melanie, menemukan Judson, dan bersekongkol untuk mendapatkan batu roh peri. Semuanya ada dalam gambar. Bahkan ketika Dev dan Judson berbicara tentang akuisisi di dalam ruangan, formasi pelindung diatur di sekitar ruangan, tetapi itu semua masih tampak jelas di depan lelaki tua itu. Pergi ke restoran, dan bahkan memukul Yusef, semuanya tidak bisa lepas dari pandangan orang tua itu. Jika Dev melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut, karena segala sesuatu tentang dia di kota binatang benar-benar terbuka untuk orang tua itu. Bahkan di penginapan, mengikuti adegan bermesraan roh pedang Zhongli, Dev tidak bisa melarikan diri. Lalu Dev memasuki penjara, lalu bertarung dengan Aaron. Ketika naga emas di belakang Dev muncul dan kekuatan naga suci pecah, tatapan lelaki tua itu jelas berubah. Ternyata anak itu adalah putra naga, tidak heran, tidak heran. Orang tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan gambar itu tiba-tiba menghilang. Orang tua itu memejamkan mata lagi, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kultivasi, seolah-olah dia belum pernah bangun sebelumnya. Dan Dev, di bawah pohon purba, alisnya mau tidak mau mengerutkan kening, dan tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Aneh, kenapa aku merasa seperti seseorang sedang mengintipku? Dev berkata sangat bingung. Tapi ini di penjara besar, dikelilingi oleh para biksu narapidana itu, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menyebarkan pengetahuan spiritual mereka dengan santai untuk menjelajah. Dev percaya bahwa tidak ada yang akan berani memancarkan kesadaran untuk mengeksplorasi dirinya, bahkan jika mereka memiliki, dengan kekuatan kesadaran ilahi Dev, dia percaya bahwa orang-orang itu tidak akan menyadari siapa Dev, karena kesadaran ilahi mereka akan dimakan kembali oleh kekuatan kesadaran ilahi Dev. Terlebih lagi, ada juga Raja Iblis Awan Merah di Lautan Pengetahuan, Raja Iblis dari surga ke-8 dari alam surgawi.
Kekuatan kesadaran ilahi siapa yang dapat mengeksplorasi di lautan pengetahuan tanpa diketahui? Nak, kamu diintip. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev. Siapa itu? Mengapa saya tidak menyadarinya sama sekali di lautan pengetahuan? Dan Anda tidak membantu saya menghalangi. Dev berkata dengan heran. Sial, orang itu tidak menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk mengeksplorasi di lautan pengetahuanmu. Bagaimana saya bisa membantu Anda menghentikannya? Raja Iblis Awan Merah berkata tanpa daya. Biasanya, jika Anda ingin mengetahui beberapa informasi tentang lawan, Anda akan menggunakan kekuatan pengetahuan ilahi untuk menjelajahi lautan pengetahuan lawan, dan Anda dapat menjelajahi beberapa situasi lawan dari lautan pengetahuan lawan. Ini semua dieksplorasi oleh orang-orang dengan pengetahuan ilahi yang kuat kepada orang-orang dengan pengetahuan ilahi yang lemah. Jika ada perbedaan besar, banyak biksu tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali, dan mereka telah dieksplorasi oleh orang lain. Jika Anda tidak mengeksplorasi kesadaran ilahi Anda, di mana Anda mengetahui detail pihak lain? Itu bukan menjelajahi lautan pengetahuan, lalu dari mana dia menjelajah? Dev bertanya dengan heran. Biji mane saya tahu, jangan lupa bahwa saya hanyalah sisa jiwa yang tinggal di lautan pengetahuan Anda, bukan Raja Iblis yang Maha Kuasa. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, bantu aku mengumpulkan tulang-tulangku dan biarkan aku terlahir kembali. Pada saat itu, saya dapat menjadikan Anda penguasa dunia surga dan manusia. Raja Iblis Awan Merah berkata. Dev dapat mendengar bahwa Raja Iblis Awan Merah sedikit marah, lagi pula, selama ini, dia telah lalai menemukan tulang Raja Iblis Awan Merah. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan Dev untuk ini. Dunia surga dan manusia begitu luas, dia tidak tahu seberapa besar gunung iblis surgawi ini sendirian. Lebih sulit menemukan tulang yang berserakan di tempat yang begitu luas daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi setelah Dev menjelaskan kepada Paviliun Wantong, mereka bersedia membantu menemukannya. Paviliun Wantong memiliki banyak cabang di wilayah selatan, dan ada banyak orang. Pasti jauh lebih mudah untuk menemukannya daripada diri Anda sendirian. Jangan khawatir, aku tidak lupa untuk mencari tulang. Dev menghibur Raja Iblis Awan Merah. Jangan biarkan hal lama ini dibodohi, bagaimanapun juga, Anda harus sering mengandalkannya. Sudah habis waktunya untuk mendapatkan angin, kembali ke sel kalian. Pada saat ini, suara penjaga terdengar. Semua tahanan bangkit dan berjalan dengan patuh menuju sel. Dev juga meninggalkan pohon purba, siap untuk kembali ke sel. Tuan Chen, saya pergi ke Jenderal Singh untuk meminta perintah amnesti untuk mencegah Anda menderita di penjara. Aaron berbisik kepada Dev. Kamu bisa meminta amnesti, tapi alih-alih membiarkanku keluar, biarkan dia keluar. Dev menunjuk ke kakak Melanie yang berada tidak jauh dan berkata. Aaron meliriknya, lalu mengangguk dan berkata, okelah kalau begitu. Dev berjalan menuju sel, kakak Melanie mengikuti Dev, dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, Saudara ipar, mengapa kamu tidak membiarkan saya tinggal di bawah pohon kuno? Biarkan saya juga melihat apa yang aneh di bawah pohon purba itu. Tutup mulutmu, jika kamu ingin keluar, ikuti aku dengan patuh dan berhenti berbicara. Dev sangat tidak senang dengan kakak Melanie yang memanggilnya saudara ipar. Ketika kakak Melanie melihat Dev, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Setelah kembali ke sel dengan patuh, Dev mengeluarkan pil lagi dan memberikannya kepada kakak Melanie. Minum pil ini dan lakukan pemulihan yang baik. Diperkirakan Anda akan bisa keluar besok. Dev berkata kepada kakak Melanie. Kakak Melanie tidak menolak, lalu dia hanya melemparkan pil itu ke mulutnya, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, bagaimana saya akan keluar besok? Apakah kamu akan mengajakku kabur dari penjara? Setelah melihat kekuatan Dev, kakak Melanie juga memiliki harapan besar untuk Dev keluar dari penjara. Tidak, besok akan ada perintah amnesti untuk membebaskanmu. Dev berkata, perintah amnesti. Kakak Melanie terkejut, itu hanya 3 jenderal binatang buas besar di kota binatang yang berhak mengeluarkan perintah amnesti. Apakah kamu ada hubungannya dengan 3 jenderal binatang buas besar di kota binatang? Tidak perlu tahu hubungan dengan saya, jangan menebak. Istirahatlah dengan baik, dan pergi saja dari sini besok. Dev membiarkan kakak Melanie beristirahat dengan baik. Tetapi tepat setelah berbicara, pria kuat yang meringkuk di sudut tiba-tiba berlutut di depannya, rekan Taois, bisakah Anda juga memberi saya amnesti dan membiarkan saya keluar juga? Jangan khawatir, setelah aku keluar, meskipun Anda memperlakukanku seperti sapi dan kuda, aku akan setia menjadi bawahanmu. Kamu adalah beruang, sapi dan kuda seperti apa kamu?
Kakak Melanie memandang pria kuat itu dan mencibir. Ya, kakak Melanie tidak takut pada pria kuat itu. Orang kuat itu tahu bahwa kakak Melanie mengejeknya, tetapi di depan Dev, dia tidak berani melakukan apapun. Dia tidak memperhatikan kakak Melanie, tetapi memandang Dev dan memohon dengan getir, "Rekan Taois, tolong, bawa aku keluar bersamamu." Dev melihat pria kuat itu, dia mencibir, "Mengapa aku harus membawamu? Kita tidak berhubungan karena alasan apapun, dan kita tidak memiliki persahabatan." Ketika orang kuat itu mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Rekan Taois, saya juga punya adik perempuan, jadi saya bisa memberikannya kepada Anda dan membiarkan Anda menjadi saudara ipar saya." Alamak. Dev tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. "Hei beruang hitam besar, adikmu pasti tidak cantik, apakah kamu masih ingin merampok saudara iparku?" Kakak Melanie memandang pria kuat itu dan berkata mengejek. Wajah pria kuat itu jelek, dan dia berkata dengan getir, "Adikku memang tidak cantik, tapi aku masih punya rahasia untuk dikatakan." "Apa rahasianya?" Dev melihat pria kuat itu. Pria kuat itu memandang kakak Melanie, tetapi tidak mengatakan, sepertinya dia takut kakak Melanie tahu. "Tidak masalah, katakan saja." Dev berkata, "Rekan Taois, saya tahu tambang batu roh untuk batu roh peri. Sekarang harga batu roh peri sedang naik. Tambang batu roh untuk batu roh peri adalah kekayaan yang sangat besar. Sejujurnya, saya tertangkap karena saya membawa terlalu banyak batu roh peri dan diam-diam menjualnya kepada pembeli pribadi. Jika Anda dapat mengeluarkan saya dapat memberitahu Anda lokasi tambang batu roh, dan kita akan membaginya secara merata pada saat itu." Pria kuat itu mengikuti Dev dengan suara rendah dan berkata. Ketika Dev mendengarnya, dia sedikit terkejut. Jika dia benar-benar tahu tambang batu roh dari batu roh peri, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Ini jauh lebih cepat daripada membeli sedikit dengan koin roh emas ungu. Hanya saja apa yang dikatakan orang kuat ini benar atau tidak, Dev tidak tahu. "Yo, kamu tidak berbicara omong kosong di sini, di mana ada tambang batu roh dari batu roh peri di seluruh kota binatang, itu sudah lama ditambang. Hanya ada batu roh peri sporadis yang tersisa, dan semuanya diambil oleh keberuntungan. Bagaimana bisa ada tambang batu roh untuk batu roh peri? Jika ada, orang-orang dari rumah penguasa kota akan mengirim orang untuk mendudukinya sejak lama." Kakak Melanie mendengus dingin, dan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang kuat itu. Lagi pula, dia telah tinggal di sini begitu lama, dan dia belum pernah mendengar ada orang yang membicarakan tambang batu roh ini. "Kamu boleh sok ganteng, tapi jangan sok tahu. Tahukah kamu apa yang ada di bawah tanah di kota binatang ini?" Pria kuat itu membalas kepada kakak Melanie. Kakak Melanie terkejut, tetapi dia masih tampak sedikit tidak percaya. "Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya?" Dev melihat pria kuat itu dan bertanya. "Rekan Taois, kamu bisa keluar dan memverifikasinya. Nama saya Rese Xiong dan nama adik perempuan saya Grace Xiong. Kali ini akulah satu-satunya yang memasuki kota binatang untuk berdagang. Setelah kamu keluar, aku akan memberimu sesuatu untuk dibawa, kamu pergi menemui adikku, lalu dia akan membuatmu percaya bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran." Rese mengikuti Dev dengan suara rendah dan berkata. Dev melihat Rese seperti itu, tampaknya Rese tidak menipu dirinya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, selama kamu tidak menipuku, aku akan membawamu keluar dari penjara." "Rekan Taois, jangan khawatir, saya pasti tidak menipu sesama rekan Taois. Ini adalah liontin batu giok yang selalu saya pakai bersama saya. Anda dapat membawa liontin giok 100 mil ke barat daya kota binatang dan Anda dapat melihat sebuah pohon besar. Adikku menungguku di gua pohon itu. Selama kamu memberinya liontin batu giok ini dan menjelaskan situasinya padanya, dia dapat membuktikan bahwa apa yang aku katakan itu benar." Rese menyerahkan sepotong batu giok kepada Dev dan berkata, "Oke." Dev mengangguk dan mengambil liontin batu giok. Kakak Melanie yang di samping, terlihat sedikit gugup. Lagi pula, dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Apakah Dev masih akan menyelamatkannya? Dia hanya memiliki satu adik perempuan, tetapi dibandingkan dengan adik perempuannya sendiri dengan tambang batu roh dari batu roh peri, itu sama sekali tidak berharga. "Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu keluar besok." Dev melihat tatapan takut kakak Melanie, dia sedikit tersenyum. Setelah berbicara, Dev pergi untuk beristirahat, dan kakak Melanie merasa lega. Bersambung.